wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan diri, nama saya Ade Abdul Rashid AB SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ke-1 tahun 2025. Pendidikan Guru Agama Islam di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta PPG 320-277-002-846 dan NIM PPG 240-109-121-086. Pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas 5 di unit kerja saya SDN Karanganyar, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ceria. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun untuk keterlancaran pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Karena alhamdulillah ya. Sebelum kita ke pembelajaran, sekarang kita membaca surah pendek ya, yaitu membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Baik, kita sudah selesai membaca surat pendek ya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung ya. Silakan berdiri. Mari bung rebut kembali tua. Ibu kota
duduk kembali. Kita sudah selesai menyajikan lagu wajib nasional ya. Sekarang sebelum ke materi pembelajaran, Bapak akan mengabsensi kehadirannya. Siapa yang hari ini tidak masuk kelas? Semuanya hadir? Alhamdulillah ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang senangnya berteman ya, bab 8. Namun sebelum ke pembelajaran, apakah masih ingat pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang hari kiamat? Masih ingat? Hari kiamat itu terbagi ke dalam berapa jenis? Yang pertama, dan yang kedua, contoh kiamat sugro. Ya, contoh kiamat sugro yaitu seperti banjir, apalagi longsor, apalagi gempa bumi. Nah, itu adalah contoh kiamat sugro. Contoh kiamat kubro apa saja? Yaitu hancurnya alam semesta. Sudah paham itu semua? Alhamdulillah ya, kalian sudah paham tentang pembelajaran hari kiamat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang judulnya senangnya berteman ya. Senangnya berteman. Namun sebelum kita ke pembelajaran, Bapak ingin mengecek dulu kesiapannya kalian ya. Apakah masih semangat ya? Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Siswa kelas 5A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama kelas 5A semuanya. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Baik. Jadi kalian semuanya sudah siap ya. Pada kesempatan pagi ini kita akan tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dan macam-macam persaudaraan dalam Islam ya. Itu pembelajaran pada kesempatan di pagi hari ini ya. Nah, kalian nanti akan ada sebuah video pembelajaran. Nanti kalian menyimak video pembelajaran tersebut. Nah, setelah kalian menyimak, kalian mengajukan pertanyaan jika belum ada yang dimengerti ya. Jika kalian tidak mengerti, boleh mengajukan pertanyaan. Nanti teman kalian akan menjawab ya. Paham? Nah, buku-bukunya silakan dikeluarkan, dipersiapkan.
Siap semuanya? Baik. Coba kalian perhatikan ke depan. Di sini ada sebuah gambar. Nah, gambar ini mereka berbeda-beda pakaian dan berbeda-beda suku. Ya. Nah, tahukah kalian bahwa negara kita kaya akan aneka ragam, ya? Keanekaragaman dari budaya, agama, dan juga adat istiadat. Ya. Apakah perbedaan tersebut menjadi halangan? Apakah perbedaan tersebut menjadikan kita saling berperang? Tidak kan? Apakah yang mempersatukan kita dalam sebagai perbedaan tersebut? Jadi, perbedaan dan ragam suku budaya itu tidak akan menjadikan kita berperang atau saling bermusuhan. Makanya kita harus akan hari ini akan bahas persaudaraan dalam Islam. Ya. Untuk itu kalian akan menyimak video pembelajaran berikut. Kalian simak, lalu jika tidak ada yang paham, nanti kalian boleh bertanya. Paham semuanya? Baik, kita simak video pembelajaran berikut. Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Bagaimana cara membangun ukhuwah? Cara membangun ukhuwah Islamiyah. 1. Ta'aruf, memiliki arti saling mengenal. 2. Tafawun, artinya saling memahami kelebihan dan kekurangan. 3. Ta'awun, artinya saling menolong. 4. Takaful, yang memiliki arti saling memberikan suatu jaminan. Sesama umat muslim memang harus bisa memberikan rasa aman kepada sesama agar bisa sama-sama terhindar dari adanya rasa kekhawatiran serta rasa kecemasan. Jaminan di sini bisa diartikan seperti pertolongan kepada seseorang yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Cara membangun ukhuwah wataniyah. 1. Menyadari pentingnya merawat persaudaraan demi terciptanya Indonesia yang damai, seperti dalam Al-Quran dan Sunnah yang telah memberi pedoman tentang adab menjaga persaudaraan. 2. Memahami dengan sepenuh hati bahwa seluruh masyarakat Indonesia adalah bersaudara meski memiliki latar belakang yang berbeda. 3. Mampu untuk lebih mengontrol diri agar berbagi informasi yang hanya memberikan manfaat saja. 4. Mampu menjaga lisan dari hal-hal yang dapat menimbulkan mudarat. 5. Pentingnya kehadiran para figur yang mampu mempersatukan tali persaudaraan agar Indonesia selalu damai dan tentram. 6. Tidak mudah terpengaruh oleh golongan atau kelompok tertentu yang ingin memecah belah persaudaraan Indonesia. Bangun ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Hubungan persaudaraan ini merupakan kunci dari semua persaudaraan, terlepas dari status agama, suku bangsa ataupun geografis, karena nilai utama dari persaudaraan ini adalah kemanusiaan. Hal ini mengingatkan kembali pada sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Artinya, bahwa kemanusiaan adalah nilai tertinggi dalam posisinya sebagai manusia. Nah, adik-adik, demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barusan kita sudah melihat video pembelajaran, ya. Kalian sudah melihat video tentang pembelajaran. Apakah kalian pada video pembelajaran tersebut ada yang tidak dipahami? Silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Ya, apa? Ukhuwah Islamiyah artinya apa? Ada yang
Jadi jadi ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan karena sesama beragama dimanapun berada, seseorang akan merasa bersaudara ketika kita berada di manapun kita berpijak, ya, dimanapun kita tinggal maupun kita berada, tetap Islam itu artinya persaudaraan karena sesama beragama, ya. Nah, dari video pembelajaran tersebut bahwa sudah dijelaskan tadi ada macam ukhuwah, ya, atau macam-macam persaudaraan, yaitu tadi diantaranya ada ukhuwah Islamiyah dan ada ukhuwah Insaniyah dan ada ukhuwah wataniyah. Tadi sudah dijelaskan dalam video bahwa ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sesama beragama Islam, ya. Jadi walaupun kita berada berbeda benua, ya, berbeda pulau, tetapi sesama muslim kita itu bersaudara. Muslim dan muslimnya itu bersaudara. Tidak peduli dari berbagai mana suku, ya. Tidak peduli berbagai suku bangsa, tetapi semuanya saudara seiman dan seagama. Terus selanjutnya ada ukhuwah wataniyah, ya, yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran tersebut bahwa ukhuwah wataniyah adalah tempat kelahiran atau tanah tumpah darah kita, ya, atau kampung halaman. Ukhuwah wataniyah merupakan persaudaraan didasarkan satu bangsa atau satu negara, ya, seperti kita, yaitu di negara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu semuanya adalah saudara muslim seiman dan seagama. Itu adalah arti dari ukhuwah wataniyah. Terus ada ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah itu persaudaraan karena sesama manusia, walaupun beda agama, ya, walaupun beda agama, karena kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua ciptaan Allah. Tidak melihat seseorang karena agamanya, tidak melihat seseorang karena sukunya, tidak melihat seseorang karena warna kulitnya, tetapi itu semua karena sesama manusia, karena sesama ciptaan Allah. Itu yang dimaksud dengan ukhuwah insaniyah. Seperti yang sudah dikatakan tadi, jadi agama yang ada di Indonesia itu bermacam-macam, ya, yaitu ada 6 agama yang ada di Indonesia, ya. Karena itu merupakan kita itu bersaudaraan antara ukhuwah Islami insaniyah. Jadi ukhuwah insaniyah itu persaudaraan karena sesama manusia. Berteman tanpa membedakan agama. Apakah kalian senang memiliki banyak teman? Nah, apakah kalian pernah punya teman berbeda agama? Tidak, ya, karena di daerah kita semuanya mayoritas muslim, ya. Tapi ketika kalian bertemu atau punya teman sesama berbeda agama, kalian harus saling menghormati, saling
dan juga saling tolong menolong. Ya. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, ya, karena teman ada teman dekat kita yang akan menolong kita, ya, di dalam ketika kita sedang dalam kesusahan, ya. Jadi saling tolong menolong dan akan tercipta toleransi dan akan terciptanya harmonis antara sesama berbeda agama, ya. Terus tolong menolong kepada siapa saja, ya. Nah, menolong orang lain adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena seorang muslim jika menolong seseorang, Allah itu sangat menyukainya, dan juga Rasul pun sangat menyukainya, ya. Kita tidak boleh membedakan menolong. Misalkan, Syaruma agamanya ini mah temannya begini, berbeda suku. Itu tidak boleh. Tidak boleh membeda-bedakan. Karena kita semua seperti tadi kita tidak boleh membedakan teman. Kita harus menyebarkan rasa uhuwah insaniyah. Karena uhuwah insaniyah itu yaitu bersaudara karena sesama manusia. Kita harus saling tolong menolong, ya. Contohnya Rasulullah SAW ketika berteman dengan orang buta, ya, orang Yahudi, tetapi Rasulullah tidak membedakannya. Rasulullah menyayanginya, bahkan menyuapinya, memberi makan, ya. Jadi Rasul pun tidak membedakan. Kita pun sebagai umatnya, kita harus mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Nah, pesan moral hari ini, mari kita selalu menjaga akhlak kepada sesama manusia, sebab akhlak manusia yang paling mengakibatkan amalnya nanti di akhirat. Sampai di situ paham? Nah, untuk selanjutnya yaitu tugas diskusi. Akan membagikan tugas kelompok yaitu tentang permasalahan yang harus diselesaikan permasalahannya, ya. Contoh di sini ada tugas kelompok 1. Permasalahannya yaitu Andi dan Amin sedang mengerjakan tugas kelompok, ya. Tiba-tiba Andi meminta izin untuk pergi ke gereja dan meminta Amin lanjutkan tugas kelompok, ya. Apa sebaiknya yang harus dilakukan Amin, ya? Ini ada tugas kelompok, ya. Jadi untuk tugas kelompok 1 silahkan dikerjakan, ya.
Silakan dipresentasikan. Permasalahan kelompok 1. Sedang mengerjakan tugas kelompok. Tiba-tiba Adi meminta izin untuk pergi ke gereja dan meminta Adi melanjutkan tugas kelompok sendiri. Apa yang sebaiknya dilakukan Adi? Jawaban Adi sebaiknya menyampaikan kepada Adi bahwa tugas ini adalah tugas kelompok dan akan lebih baik jika dikerjakan bersama-sama. Setelah Adi kembali dari gereja, Bagus ya. Itu adalah jawaban dari kelompok 1 ya, yaitu di mana pentingnya rasa menghormati sesama teman ya. Kita kasih jawab. Nah, silakan ke kursinya masing-masing. Sekarang untuk kelompok 2 silakan ke depan. Kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan. Silakan dibaca presentasinya. kelompok 2. Permasalahan Budi dan Febrian sudah lama berteman baik. Febrian mengajak Budi untuk mengikuti ibadah kebaktian minggu di rumahnya. Dan Febrian berjanji pula untuk mengikuti Budi sholat Jumat berjamaah. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan Budi? Budi sebaiknya menghargai undangan Febrian dan mempertimbangkannya dengan baik. Jika Budi merasa nyaman dan ingin tahu lebih banyak tentang ibadah kebaktian. Baik, itu jawaban dari kelompok 2 ya. Kita kasih wow. Oke, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya yaitu kelompok 3. Dipersilakan maju ke depan. Yang baca sebelah situ yang baca. Ya. Silakan dibaca hasil presentasinya. Baik, itu adalah hasil tugas diskusi kelompok 3 ya. Kita kasih salut. Silakan duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya kita ke kelompok 4. Silakan ke depan. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan yang dibaca. Permasalahan kelompok 4, Fahmi dan Arya sudah lama bersahabat. Fahmi beragama Islam, sedangkan Arya beragama Buddha. Mereka sangat dekat dan sering melakukan sesuatu bersama. Fahmi berniat untuk mengajak Arya
bagaimanakah sikap terbaik yang dilakukan Fahmi? Kemungkinan jawaban Fahmi yang bijak. Sikap terbaik Fahmi adalah menghargai keyakinan Nadia, meskipun memiliki niat baik. Mengajak seseorang untuk pindah agama adalah hal yang sangat sensitif dan pribadi. Nah, itu adalah jawaban kelompok 4. Kita kasih wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Nah, silakan kelompok 4 untuk duduk kembali. Nah, silakan duduk ya. Bahwa kesimpulan hari ini bahwa ada macam-macam ukhuwah, yaitu yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, dan yang ada kedua yaitu ukhuwah Insaniyah, dan yang kedua yaitu ukhuwah wataniyah. Itu adalah macam-macam persaudaraan ya, atau macam-macam ukhuwah. Terus yang selanjutnya bahwa kita itu harus bersaudara walaupun kita itu harus berteman walaupun berbeda agama, berbeda suku, bangsa, dan budaya. Sampai di situ bisa dipahami? Nah, semua? Selanjutnya kita akan evaluasi diri ya. Nanti Bapak nanti bagikan, silakan nanti LKPD-nya diisi. Nanti oleh kalian diisi, nanti dikumpulkan kembali. Baik, Bapak akan membagikan LKPD-nya ya.
Baik, kita barusan sudah selesai mengerjakan tugas evaluasi diri ya. Mudah-mudahan nilai kalian baik semua. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Baik, mungkin pembelajaran dari Bapak cukup sekian.